Hai guys, yuk belajar bareng Miftah. Hai semuanya, salam kenal ya. Aku Miftah dan di sini aku akan ngebahas tentang materi statistika komunikasi, distribusi Poisson dan juga distribusi binomial. Nah ini dia, aku mau ngejelasin sedikit tentang distribusi Poisson dan juga distribusi binomial. Yang pertama itu ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu salah satu cara untuk menghitung peristiwa atau kejadian yang jarang ya. Karena kita bisa dibilang jarang ini karena emang kejadian peluang dari hasilnya itu akan selalu jarang dan dalam jangka waktu tertentu. Dan dia juga punya rumus khususnya loh. Ini dia rumusnya, bisa langsung dicek. Dan yang kedua itu juga ada distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini hanya ada dua jawaban dari peluang. Jadi, kalau misalkan kita udah mencari dari caranya itu hanya memiliki dua pilihan peluangnya, antara benar atau salah, atau antara berhasil atau tidak berhasil. Rumusnya juga udah ada nih. Langsung aja kita latihan soalnya yuk. Nah, yang pertama ini kita disuruh menentukan paling sedikit mendapatkan 2 lembar kertas yang rusak. Dari perhitungannya pun atau dari soalnya pun kita udah bisa dapat nih, ini merupakan salah satu distribusi apa? Ayo tebak. Oke, aku jawab. Ini adalah salah satu bentuk distribusi Poisson. Karena kita harus mencari paling sedikit dari 2 lembar yang rusak. Yang pasti kejadiannya ini bakalan jarang banget terjadi. Kita baca soalnya dulu. Berdasarkan pengalaman setiap mencetak 10.000 lembar, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Nah, maka itu kita disuruh mencari untuk paling sedikit mendapatkan 2 lembar kertas yang rusak. Berapa? Langsung aja kita bahas. Mari kita coba hitung. Nah, yang diketahui di sini tuh ada probabilitas peristiwa X, dan juga ada nilai dari rata-ratanya, dan juga ada bilangan naturalnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, rata-rata dari distribusi Poissonnya itu, atau bilangan naturalnya itu, aku bahas, itu ada di 2,71828. Ini merupakan rumus perhitungannya ya, teman-teman bisa langsung cek di sosial media. Nah, next itu yang diketahui yang pertama adalah di sini adalah probabilitas mendapatkan kertas yang rusak. Kita langsung turunin aja rumusnya. Yang pertama, kita harus cari nilai P 100 per 10.000. Karena tadi di awal itu kita mencari yang namanya nilainya itu ada 100 lembar yang rusak dari 10.000 lembar kertas. Maka dari itu nilainya adalah 0,01. Nah, untuk mencari nilai N-nya ini adalah nilainya itu ada 1000. Karena kita mencari dari nilai N yang 1000-nya tadi ya, dari soalnya. Nah, untuk rata-ratanya atau disebut dengan Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya itu ada di 1000 dikali 0,01 yang dari nilai P tadi. Hasilnya adalah 10. Nah, paling sedikit mendapatkan 2 lembar kertas yang rusak itu gimana? Jadi nilai P dalam kurung X lebih dari 2 lembar. Paling sedikit, tapi kita cari lebih dari 2 lembar. Jadinya dari nilai angka 1 dikurang P dalam kurung X kurang dari 2 lembar. Itu persamaannya, oke? Langsung aja kita turunin deh rumusnya. Nah, ini aku udah dapat nih angkanya. Jadi langsung aja kita turunin semua angka rumusnya dari yang diketahui. Dan setelah itu hasilnya adalah 0,9950006. Nah, langsung aja nih dari yang nilai angka tadi kita turunin lagi ke rumus yang udah pertama kita bahas. P dalam kurung X sama dengan 0 dibagi dengan nilai rata-rata bilangan naturalnya. Itu di pangkat min 10 dan dikali 10 pangkat 0 per 0 faktorial. Hasilnya adalah 0,0000454. Nah, setelah itu kita juga harus cari probabilitas nilai 1. Jadi P dalam kurung X sama dengan 1 dan perhitungan persamaannya itu dari probabilitas peristiwa X-nya di pangkat min 10 dikali 10 pangkat 1 dibagi 1 faktorial.
Hasilnya adalah 0,00454. Jadi itu adalah hasil dari perhitungan distribusi Poisson mencari paling sedikit 2 lembar yang rusak. Dan selanjutnya kita latihan soal lagi ya. Aku bacain dulu soalnya. Misal, dari suatu tes terdiri dari 10 soal jawaban pilihan ganda dengan 5 opsi pilihan. Dan yang ditanyakan adalah berapa peluang menjawab paling sedikit 6 soal yang benar. Nah, dari pertanyaannya kita bisa tebak kan pasti ini distribusi apa, ayo. Oke, jadi ini adalah distribusi binomial. Karena pada dasarnya saat mengerjakan soal pilihan ganda hanya ada 2 pilihan benar atau salah. Oke, hanya ada 2 pilihan benar atau salah. Jadi ini adalah termasuk distribusi binomial. Langsung aja kita next bahas jawabannya. Untuk mencari perhitungan dari distribusi binomial ini, kita langsung aja turunin rumus dari yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Itu ada yang pertama diketahuinya nilai PX-nya ya, nilai N-nya. Nilai dari value-nya itu ada 10 soal pilihan ganda. Dan untuk nilai PS-nya itu kita dapat dari 5 opsi pilihan hanya ada 1 jawaban yang benar. Makanya untuk nilai P dari S-nya itu adalah 1/5. Dan untuk nilai PG-nya ini kita didapetin dari itu 4/5. Karena dari 5 pilihan opsi pasti ada nilai 4 yang akan menjadi jawaban yang salah. Nah, langsung aja kita turunin perumus untuk hitungan detail dari tabel dari distribusi binomial. Kita mulai mencari PX min 6 sampai PX min 10. PX sama dengan 10. Jadi yang kita cari ini adalah mulai dari soal 6 sampai soal 10, berapa peluang bisa mendapatkan jawaban yang benarnya. Nah, ini aku udah rinciin, jadi teman-teman langsung lihat gimana caranya. Nah, setelah kita total, aku jelasin aja nih ya, untuk mencari nilai jawaban dari yang nomor 6 itu adalah P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan kombinasi 10/6 dikali 1/5 pangkat 6 dan dikali 4/5 pangkat 4. Nah, ini kita dapetnya gimana? Karena aku bilang tadi kita udah nurunin rumus dari yang sebelumnya aku udah kasih tahu ya. Nah, ini langsung aja kita hitung. C10 pangkat 6 adalah 210. Dan untuk hitungan 1/5 pangkat 6 adalah 0,2 pangkat 6. Kenapa kita hitung 0,2? Karena 1/5 kita desimalin itu hasilnya 0,2. Begitu pula dengan 4/5. 4/5 kita desimalin itu hasilnya adalah 0,8. Nah, ini langsung aja nih kita kalkulatorin ya. Untuk hasilnya itu ada di 0,00505. Nah, untuk rumus yang di PX sama dengan 6 itu langsung aja kita turunin sampai ke PX sama dengan 10. Jadi urut ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, langsung aja deh kita jumlah. Jadi total nilai X dari distribusi binomial ini kemungkinan untuk mendapatkan soal yang benarnya itu ada di 0,00636936. Oke, jadi buat teman-teman yang udah nonton videonya, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, nggak usah di subscribe, gak apa-apa kok. Oke deh, gitu aja. Semoga bermanfaat dan bye-bye.